Jumpa lagi ya dengan kami. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal kami ya. Saya Sugiharto, puji Tuhan datang dengan istri saya, Maya. Bapak Ibu, kami dari Jakarta, dari Pray for Cities. Kami akan mengadakan bersama-sama dengan gereja-gereja di Ambon akan mengadakan Pray for Ambon tanggal 8 dan 9 Oktober, hari Rabu dan Kamis minggu depan. Bapak dan Ibu dari tempat ini, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk datang minggu depan ya di Lapangan Merdeka. Tapi tolong jangan datang sendiri, bawa juga jiwa-jiwa baru ke sana. Mereka yang sakit, mereka yang punya masalah ya. Ini terbuka untuk segala umur, bawa jiwa-jiwa baru ke sana. Nanti kalau mereka sudah selesai kebaktian, pulang lalu terus di follow up, didoakan oleh Bapak Ibu dorang semua. Silahkan diundang dorang ke dalam persekutuan-persekutuan Bapak Ibu. 2 hari Bapak dan Ibu, ya tanggal 8 dan tanggal 9. Terima kasih untuk kesempatan kami melayani kepada Ibu Gembala. Bapak dan Ibu, mari kita baca firman Tuhan pada saat ini. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Bapak Ibu mari bangkit berdiri sama-sama baca dengan saya. Markus 12 ayat 30. Ya. Kita akan baca 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Silakan duduk. Bapak dan Ibu, ini adalah perintah Tuhan yang terutama dan yang paling utama. Dan setelah perintah Tuhan ini, Tuhan juga katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang di atas hukum ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perintah Tuhan sendiri untuk kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Jadi perintah itu sifatnya mutlak, harus kita kerjakan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang. Bukan mengasihi Tuhan 2 hari sekali, atau mengasihi Tuhan misalnya pagi saja, nanti siang misalnya di kantor kita tidak ingat Tuhan, atau nanti sore kalau sudah capek kerja, beraktivitas, tidur, kita tidak ingat Tuhan. Bukan Bapak dan Ibu. Tapi sini Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran kita, ya, dengan segala kepandaian kita, ya, dengan segenap akal budi, kemampuan kita, dengan segenap kekuatan kita. Saya juga demikian Bapak dan Ibu. Harus mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Sebab Tuhan Yesus sudah mengasihinya terlebih dahulu. Bahkan dia sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Dia yang tidak berdosa, dia yang kudus, tidak bercacat celah, tidak kedapatan dosa sedikit pun pada dia. Tapi dia mau mati, dihukum, disalib, menggantikan dunia yang berdosa. Tuhan Yesus yang tidak berdosa mau disalib, dipakukan di kayu salib, menjadi dosa, padahal dia tidak berdosa. Sebentar kita akan memperingati dalam perjamuan kudus. Bapak dan Ibu, mari kita semua mengenang akan hal ini. Dan ini Tuhan Yesus katakan, ini untuk mengenang akan pengorbananku sampai Rasul Paulus katakan, ini untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus sampai
Tuhan Yesus datang. Ini akan terus dilakukan oleh gereja sampai Tuhan datang. Nanti kalau sudah di surga sana, tidak ada lagi perjamuan kudus, minum roti dan makan anggur, karena anak domba Allah udah bersama-sama dengan kita. Ya, makan roti dan minum anggur, maaf. Ya, nanti di sana sudah tidak ada perjamuan kudus lagi, karena anak domba Allah itu sudah bersama-sama dengan kita. Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita ini, ya, saya dan saudara kita semua yang berdosa setiap hari, ya, mungkin selalu tidak bisa berhenti untuk tidak melakukan dosa, tapi sebetulnya kalau kita sudah menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus, kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Untuk itulah, kalau dulu, ya, atau kalau misalnya saat ini Bapak Ibu, Saudara selalu ada keinginan itu untuk misalnya contohnya untuk tidak bisa menahan marah, nggak bisa menahan emosi gitu. Itu juga dosa Bapak Ibu. Itu juga dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa kecil, dosa besar, tidak ada. Upah dosa adalah maut. Bapak dan Ibu, memang demikian. Saya juga sampai hari ini masih terus berjuang bagaimana untuk hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi itu bisa kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah masuk dalam hidup kita, sesungguhnya ini yang terjadi. Mari kita baca Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak dan Ibu, inilah sesungguhnya yang harus kita lakukan. Oke, sampai sekarang kita masih hidup, tetapi sesungguhnya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Katong hidup bukan untuk katong sendiri, bukan. Karena kita ini sesungguhnya kalau kita sudah ditebus oleh Allah, kita menjadi milik Dia. Kalau seseorang menjadi hamba daripada orang lain, maka hamba itu akan nuruti apa kata tuannya. Ya kan? Dulu, ya kan? Kalau kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang ada tuh kita menjadi hamba dosa. Hamba dosa, diperbudak terus oleh dosa, ya kan? Hamba dosa. Selalu melakukan dosa, selalu melakukan dosa, nggak bisa berhenti. Tetapi kalau kita sudah menerima darah Tuhan Yesus, maka bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Amin. Yang kita lakukan adalah kebenaran, kebenaran yang memerdekakan. Jadi nggak ada lagi itu rasa tertuduh, ya, rasa bersalah, menyesal, karena kebenaran itu karena Tuhan Yesus sudah ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita masih melakukan hal-hal yang berdosa, kita masih merasa bersalah kepada Tuhan, kita tidak bisa meninggalkan akan dosa kita, contohnya, ya, kita tidak bisa menahan amarah kita, emosi kita tidak bisa menahan hal-hal untuk berkata-kata yang tidak benar. Jadi, apakah kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah betul-betul berubah? Kalau kita masih menyimpan juga dendam atau sakit hati kepada orang lain, apakah itu yang diinginkan Tuhan? Bapak dan Ibu, tidak bisa. Untuk kita datang kepada Tuhan, Tuhan saja sudah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, darahnya tercurah. Bapak dan Ibu, darah Tuhan Yesus itu darah yang sangat mahal. Karena tidak ada dosa di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga hanya Dia satu-satunya pribadi yang bisa mengampuni dosa dunia. Kalau darah binatang, darah domba itu hanya menutupi dosa saja.
tidak bisa menghilangkan dosa. Tetapi kalau darah Yesus hanya satu sekali dan selama-lamanya yang bisa menghapuskan dosa dunia. Makanya Tuhan sendiri berkata, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal Bapak dan Ibu. Bukan 10 tahun, bukan 80 tahun, bukan 90 tahun, atau bahkan mungkin maksimal kalau manusia hidup di dunia 100 tahun, itu juga udah susah payah. Bukan, tapi selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga, di Yerusalem baru. Amin Bapak Ibu. Itu kerinduan kami juga. Bapak dan Ibu, makanya Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Karena nanti upahnya adalah kita bersama-sama dengan Dia di surga Bapak dan Ibu. Selama-lamanya. Saya katakan bukan 200 tahun, bukan 200 juta tahun, bukan. Selama-lamanya. Tetapi kalau kita masih menyimpan dosa, kalau ada yang belum diselesaikan kepada Tuhan, tidak bisa ke situ. Upah dosa adalah maut. Dosa sekecil pun tidak bisa untuk membawa kita kepada rumah Bapa. Sebaliknya akan ada di dalam kegelapan. Bukan 200 tahun, bukan 100 juta tahun. Selama-lamanya ada di situ. Yang dari kegelapan tidak bisa keterang. Bapak dan Ibu, ini adalah kesempatan. Selama kita hidup di dunia ini sesungguhnya adalah momen yang berharga. Kesempatan bagi kita di waktu yang tinggal sedikit ini, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak dan Ibu, jangan malah kita gunakan waktu kita sedikit lagi ini untuk hal-hal yang remeh-temeh gitu. Untuk hal-hal yang dibandingkan dengan kemuliaan nanti selama-lamanya, masa kita mau melakukan hal-hal yang jahat? Tidak, Tuhan tidak menghendaki demikian Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita pada awalnya dengan gambar dan rupa Allah, supaya manusia itu selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Allah itu tidak berkomunikasi dengan hewan, dengan tumbuhan, tetapi Dia ingin berkomunikasi dengan kita. Dia selalu bercerita dengan kita. Pada waktu awal penciptaan, Tuhan selalu datang kepada Adam dan Hawa, berbicara Dia di udara yang sejuk, di dalam taman, karena Tuhan ingin curahkan kasih-Nya kepada manusia. Tetapi pada suatu hari, manusia bersembunyi daripada Tuhan. Karena dia sudah berdosa. Tetapi Tuhan masih mencari terus. Sehingga Tuhan katakan, hai manusia, di manakah engkau? Mungkin biasanya Tuhan cari manusia itu di tempat yang sebelah sini. Hari itu Tuhan cari manusia kok enggak ada. Karena manusia udah bersembunyi, udah berdosa, sudah malu. Ketika kami mendengar engkau berjalan di tengah taman, kami menjadi takut karena kami telanjang. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah malu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa. Bapak dan Ibu, kalau kita berdosa, sesungguhnya kita nggak layak datang kepada Tuhan. Kita nggak pantas untuk makan roti dan minum anggur perjamuan. Kalau kita berdosa, kita nggak layak sesungguhnya kepada Tuhan. Meskipun manusia berusaha untuk menutupi kemaluannya dengan membuat pakaian dari daun-daunan, tidak bisa. Tidak bisa dengan cara manusia untuk datang kepada Tuhan. Harus dengan caranya Tuhan. Harus dengan hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga Tuhan harus membuatkan pakaian dari kulit binatang. Dan untuk membuat pakaian itu ada hewan yang harus mati. Ada hewan yang harus disembelih dahulu. Baru pakaiannya, kulitnya dibuatkan pakaian menutupi manusia yang berdosa. Tetapi upah dosa adalah maut.
manusia harus terpisah daripada Tuhan. Bapak dan Ibu, momen di mana Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, sesungguhnya di dalam hati Tuhan itu momen yang sangat menyedihkan sekali. Ada sesuatu pertempuran di surga sana, sehingga meskipun Tuhan sangat mencintai manusia yang diciptakan dengan rupa dan gambarnya sendiri, harus keluar dari Taman Eden karena Tuhan berpegang pada ketetapannya. Tuhan kudus, tidak bisa kekudusan bercampur dengan dosa. Tidak bisa, Bapak dan Ibu. Manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi bagi Tuhan itu tidak bisa. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Dan itu terus terjadi ratusan ribuan tahun. Tuhan mencari umatnya, Tuhan selalu mencari inisiatif untuk supaya dia selalu bersama-sama dengan Tuhan itu adalah dari Tuhan sendiri. Karena manusia pada dasarnya ingin menjauh terus daripada Tuhan. Saya dan Bapak Ibu, saudara semua pada dasarnya ingin selalu terpisah dari Tuhan. Kita kepengen cari jalan-jalan kita sendiri. Kita nggak mau diatur oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan penuh dengan kasih-Nya, Dia terus mencari manusia. Dia terus mencari manusia. Sehingga pada akhirnya Dia sendiri harus turun dari surga. Dia harus menjadi manusia. Karena dengan cara itu manusia bisa mengenal akan Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan. Berdiam seluruh kepenuhan. Saya cari dulu Bapak Ibu ya. Di dalam Tuhan Yesus ini, maka berdiam seluruh kepenuhan daripada Allah. Sebentar. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Tuhan Yesus secara jasmani berdiam seluruh kepenuhan Allah itu. Bapak dan Ibu, itulah Tuhan Yesus yang Dia selama hidupnya 33,5 tahun berjalan bersama dengan murid-murid. Dia mengalami juga apa artinya lapar, haus. Dia mengalami juga pernah menangis juga. Dia pernah tertolak juga. Tetapi di dalam diri Tuhan Yesus secara jasmani ini sesungguhnya berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesus yang bisa mengerjakannya. Dan Dia sekarang sedang ada di surga, bukan berdiam diri, tetapi Tuhan Yesus sekarang di surga sedang mempersiapkan rumah bagi saya dan bagi saudara. Tuhan lagi bikin rumah bagi saudara dan saya. Supaya nanti kalau pada waktunya tiba dan itu tidak akan lama lagi, maka Tuhan Yesus akan datang. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, di situ pun kamu berada. Bapak dan Ibu, biarlah ini menjadi tujuan utama daripada kehidupan kita. Kalau kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, maka biarlah itu menjadi tujuan utama kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sesungguhnya tujuan paling utama iman seorang Kristen.
berada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Everlasting, selama-lamanya. Ya kan? Bukan setahun, 2 tahun, 50, 100 tahun, 1000 tahun, bukan selama-lamanya. Apapun, kalau kita hidup di dunia ini, Bapak dan Ibu jangan melupakan bahwa ada satu rancangan Tuhan, nanti kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di surga. Bapak dan Ibu, saya pernah beberapa kali nonton ya, di YouTube juga ada itu suasana surga, gambarnya seperti itu. Lantainya emas, dinding-dindingnya emas, emasnya bukan emas buatan manusia, ya, segala macam permata-permata di dunia ada di sana, dan itu menjadi milik daripada kita semua kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekali-sekali mungkin bisa di searching suasana surga, ada di video AI-nya juga banyak, ya kan? Suasana surga, tidak ada air mata, tidak ada orang yang sakit di sana, semuanya sukacita, semuanya bersorak-sorai. Kalau bernyanyi gak usah disuruh angkat tangan, semuanya udah angkat tangan sama-sama. Karena di sana bukan manusia jasmani lagi kita, tetapi manusia rohani kita, manusia roh kita yang ada di sana. Masih ada jiwanya, masih ada rohnya, dagingnya sudah tidak ada, sudah manusia baru, sudah tinggal jiwa dan roh aja. Manusia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak dan Ibu, di dunia ini kita cuma numpang lewat saja. Ada lagunya kan zaman dulu, kalau Bapak Ibu yang berumur sudah opa-oma mungkin tahu lagu-lagu Jim Reeves itu. This world is not my home, I'm just passing through. Dunia ini bukan rumah kita hanya cuma numpang lewat saja. Bapak dan Ibu, kalau numpang lewat itu bagaimana? Ya numpang lewat, ngontrak istilahnya. Tetapi nanti akan selama-lamanya di surga. Bapak Ibu mau ke surga selama-lamanya, amin? Sekali lagi, Bapak Ibu mau di surga selama-lamanya, amin? Amin. Dan itu tidak lama lagi Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kita semua. Iman kita adalah bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Jadi kalau Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Boleh kita mengasihi anak, cucu, istri, suami, tidak salah. Tetapi di atas semuanya itu, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bahkan segenap kekuatan kita. Kalau kita gagal, jangan menyerah, kasihi Tuhan lagi. Saya pun juga begitu. Masih ada gagalnya untuk mengasihi Tuhan. Kadang saya gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kadang saya masih gagal mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Saya masih berkata dalam hati saya, Tuhan saya capek nih Tuhan malam ini. Tuhan saya ngantuk banget nih Tuhan malam ini. Tetapi setelah saya menyadari bahwa itu adalah salah, saya minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan mau dikasih dengan segenap kekuatan kita. Karena bayarannya adalah kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di rumah Bapa. Amin Bapak Ibu. Sehingga kalau kita membayangkan kita bersama dengan rumah Bapa, maka semua pun yang ada di dunia ini itu sepertinya berlalu begitu saja. Karena tujuan kita adalah bersama-sama dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita bersama-sama dengan Dia. Bapak dan Ibu, Tuhan kita itu maha kuasa. Seluruh dunia ini milik Tuhan. Ya. Kemarin saya dan Maitua naik pesawat, itu saja baru di atas dunia berapa ribu kaki ya. Melihat di bawah itu dunia masih kelihatan besar. Tapi coba ditarik sampai ke satelit di atas. Bumi cuma masih kecil. Tapi coba ditarik lagi ke atas. Ada matahari. Tarik lagi ke atas lagi di alam semesta ini. Ada satu planet bintang yang besarnya 2000 kali matahari. Berarti kalau planet yang besarnya 2000 kali matahari, matahari cuma setitik aja di situ. Terus kita di mana? Kalau kita datang mendekat ke matahari, kita pasti akan hangus Bapak dan Ibu.
Tetapi Tuhan sayang kepada kita semua, amin. Kepada kita yang kecil ini, kepada kita yang penuh kelemahan ini, yang sering ngeyel, mungkin yang sering bandel juga, gak mau dibilangin, yang sering melawan kepada Tuhan, justru Tuhan sayang kepada kita. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib, supaya apa? Supaya kalau kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau saya masuk ke neraka. Neraka bukan diciptakan buat manusia, itu diciptakan untuk Lucifer dan pasukannya yang sudah memberontak kepada Tuhan. Neraka bukan rumah kita. Tempat kita adalah di surga. Makanya kalau kita dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu pantas kita lakukan. Karena Tuhan mengasihi kita bahkan dengan nyawa kita. Kalau kita cuma disuruh jangan emosi, jangan marah, jangan simpan dendam, itu jangan terlalu berat Bapak Ibu. Belum sampai berdarah-darah toh. Kan belum sampai berdarah-darah. Jangan mencuri, jangan berzina. Itu kan perjuangan itu kan nggak sampai berdarah-darah gitu loh. Dibandingkan Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dari tengah malam ya, dibawa ke pengadilan, dilempar sana sini ke Pilatus, ke Herodes. Pastinya belum makan itu, berdoa sama murid-murid, ya kan? Murid-muridnya juga ngantuk, ya kan? Tuhan Yesus sampai bertemu dengan pasukan Romawi, ditarik, disiksa sampai terus pagi hari. Dipalang dengan kayu melintang begini, ditarik bersama dengan dua penjahat, tenaganya sudah tidak ada, sehingga kalau jatuh ke tanah batu-batu bukan tada dengan lutut atau dengan tangan, tapi tada langsung dengan ataupun wajah sendiri, sehingga wajahnya sudah begitu hancur. Yesaya 53 katakan, sudah tidak berbentuk lagi, sudah nggak ada bentuknya lagi, sudah hancur, penuh dengan darah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa darahnya itu menyucikan kita, amin. Dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus buat saya dan buat saudara juga. Pagi hari ini ada baiknya sebelum kita makan roti dan kita minum anggur, kita ingat lagi kebaikan Tuhan yang sudah mati buat kita yang berdosa ini. Buat saya, buat Bapak Ibu dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar, besarnya sudah tidak bisa diukur lagi. Sudah terlalu besar. Sehingga firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar, susah yang bisa diukur lagi. Cinta Allah kepada dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, matahari juga terdiam selama 3 jam. Menurut penelitian di Israel pada waktu itu terjadi gerhana matahari selama 3 jam. Bapak Ibu, tanda-tanda di langit itu selalu ada hubungannya dengan hari-hari raya orang Israel. Ya. Dunia juga berduka karena juru selamat mati di kayu salib. Penebus dosa manusia mati di kayu salib. Iblis juga berusaha untuk tertawa karena rancangannya dia pikir berhasil untuk membunuh Tuhan Yesus. Untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak dan Ibu, karena tidak didapati dosa dari Tuhan Yesus, maka dia harus bangkit dari kematian. Iblis gemetar karena rancangannya atas manusia gagal total. Tuhan Yesus bangkit. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka iman percaya kita tidak sia-sia. Amin. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita semua masih hidup di dalam dosa. Percuma katong beribadah kalau Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi dia bangkit dari kematian. Dia bangkit mengalahkan setan. Sehingga kita juga bisa berkata kepada dosa, "Seng,
Beta seng mau lagi punya dendam. Seng, beta bisa tolak, beta seng mau berdosa. Beta bisa lawan dosa. Karena beta punya Tuhan Yesus. Paulus katakan, namun aku hidup, tapi sesungguhnya bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi. Karena katong sudah ditebus. Seorang budak kalau ditebus, mau kemanapun juga dia harus ikut kepada orang yang menebus itu. Mau dibawa ke jurang pun dia harus ikut karena dia sudah ditebus sama orang yang bayar dia. Kan begitu kalau seorang budak. Itu budak dosa. Tetapi kalau kita budak kebenaran, maka biarlah kebenaran itu memimpin kita setiap hari. Amin Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, saya bersyukur ada di tempat ini. Saya bersyukur sekali. Tahun lalu saya masih beribadah di sebelah tempat yang besar ini, Bapak dan Ibu. Ya, kita doakan supaya terus kalau Tuhan Yesus belum datang, rumah ini terus menjadi tempat beribadah kita. Amin. Bawa jiwa-jiwa datang kemari. Tetapi kalau Tuhan Yesus datang, saya nggak usah takut juga. Nanti di sana katong punya rumah masing-masing, ya, masing-masing katong punya rumah. Dan kalau di sana katong sih bisa sombong satu sama lain, beta punya rumah lebih besar, nggak bisa. Karena kita udah hidup kudus, nggak ada bisa pikiran-pikiran berdosa lagi. Paling hanya bersuka cita, puji Tuhan, katong punya rumah besar mari katong memuji Tuhan, begitu kan. Sukacita. Ibu pendeta terima kasih karena selama katong hidup di dunia ibu sebawa katong kepada Tuhan. Katong sekarang jumpa bersama-sama dengan ibu di surga. Puji Tuhan. Terima kasih. Satu perjumpaan. Tidak ada lagi tidak ada tangisan dan air mata. Seng ada. Coba katong misalnya sedih, ingat katong dulu susah-susah terus katong menangis, seng ada lah. Ingat katong sedih dulu, katong perjuangan ikut Tuhan misalnya tuh. Peci-peci pergi di gereja, atau hujan-hujan berjuang di gereja, lawan segala macam suami atau istri marah-marah katong pergi gereja, lalu katong ingat-ingat menangis sedih, saya ada lah. Di sana diganti dengan sukacita selamanya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau di surga selamanya? Oleh karena itulah, tiap-tiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, Paulus katakan sampai mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi waktu katong makan anggur, biarlah katong ingat bahwa makan roti, saya mohon maaf, maka biarlah roti itu katong ingat itu adalah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah. Sehingga kalau katong makan roti itu, firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah, dicambuk ratusan kali oleh prajurit Romawi. Kalau orang-orang Yahudi, kalau hukum orang tuh cuma dicambuk cuma 40 kurang 1, 39. Tapi kalau tentara Romawi, hukum orang itu seng hitung, ikut dompung suka saja, dong cambuk Tuhan Yesus ratusan kali. Sampai dorang sendiri sampai hosa karena cambuk Tuhan Yesus. Dari yang cambuk kayu atau buluh sampai cambuk yang ada dia punya mata besi-besi kayak mata kail. Sehingga kalau dia tertikam pada Tuhan Yesus, waktu ditarik dagingnya terkelupas. Roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Katong makan. Sehingga Bapak Ibu kalau sakit, bilang oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Amin. Anggur itu katong bayang adalah darah Tuhan Yesus. Darah yang tercurah sejak dari malam sampai pagi hari karena pukulan orang Farisi. Bapak Ibu orang ahli Taurat juga tinju Tuhan Yesus. Diludahi Tuhan Yesus. Dipukul kepalanya dengan kawat berduri. Bukan paku-paku yang 3 cm, paku-paku besar-besar begini masuk. Dihujam sama tumbak. Pada saat kita minum anggur itu biarlah darah Yesus itulah yang menyucikan kita. Darah yang mahal. Katong sing bisa bayar dengan katong pun kebaikan,
katong pung amal. Kebaikan itu perlu, tetapi jangan sampai itu untuk pikir bahwa itu bisa, mungkin katong pung dosa bisa kurang sedikit kah? Tidak bisa. Kita memberi karena memang karena Tuhan Yesus sudah memberi hidup kepada kita. Pada saat katong minum itu anggur, biarlah katong ingat bahwa darah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu pernah tercurah di Bukit Golgota. Menjadi pengorbanan yang sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Kelar sudah. Rancangan 2000 tahun yang lalu sejak Adam dan Hawa menciptakan langit dan bumi. Manusia berdosa, selalu jauh daripada Tuhan. Tuhan katakan selesai. It's finished, kata Tuhan Yesus. Selesai. Pengorbanan sudah selesai. Dia mati 3 hari, dia bangkit. Supaya apa? Barang siapa katong percaya kepada Tuhan, tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Amin.